Jangan Anda kagum minta tanda tangannya. No. Tuhan sedang membuat sesuatu yang gak masuk akal. Supaya Anda tahu itu Tuhan. Bukan berhalanya orang itu loh ya. Yang suruh dia datang. Hanya karena status Anda orang Kristen anak Tuhan itu. Tuhan kirim anak-anak setan juga datang untuk melayanimu. Jangan Anda terus datang berkata, oh itu karena berhalanya, ilahnya, Allahnya. No. Statusmu itu loh, berkuasa. You are a Christian. My goodness, tidak ada yang lebih berkuasa daripada status ini. Dan tidak ada yang lebih lemah dari itu karena kita nggak bisa melawan. Kita ini domba kan, diserahkan seolah-olah pada penyembelihan. Kita ini domba kan, di tengah-tengah serigala. Kalau kita ditampar pipi kiri kita kasih pipi kanan, bukan? Meskipun itu kedengarannya lemah, tapi sisi satunya dari sisi Tuhan. Tuhan justru amarah kalau itu terjadi pada kita. Tidak ada status lebih kuat di dalam hadirat Allah kecuali melemah di hadapan Dia. Itu kuat sekali. Memang kita ditampar, kita kasih pipi kanan. Tapi Tuhan akan tampar pipi kiri mereka. Anda tahu nggak ayat itu? Penghakiman, pembalasan adalah hakku. Jangan jamah orang yang kuurapi. Itu bukan bicara soal pendeta, pengkhotbah. Itu semua umat Tuhan. Tahukah Anda semua diurapi? Anda menyandang gelar Kristus, Kristen, itu berarti Anda diurapi. Kata Kristus itu sendiri anointed. You are all anointed. Makanya itu jangan pernah gunakan mulut kita sembarangan, mengeluh. You are anointed, your words are anointed. Kata-katamu itu diurapi. Jangan pergi ke pelacuran. Tubuhmu itu bait suci. Jangan Anda lakukan semuanya ini karena takut. Karena hukum Taurat Anda diancam, dikutuk. Nanti masuk neraka segalanya. Jangan lakukan semuanya ini karena Anda tidak serendah itu. Aku tidak akan pergi ke perselingkuhan. Aku tidak akan mengkorupsi. Aku tidak akan tidak jujur ngejak uang orang lain. Tidak akan. Aku punya DNA jauh lebih wibawa. Jauh lebih dari itu. Aku anak Tuhan. I am anointed. My business is anointed. Bisnisku diurapi. Anak-anakku diurapi. Kalau sekarang aku belum melihat kemenangan, tinggal tunggu waktu saja. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kakinya limbung. Anda harus beritahu pada diri sendiri, I am anointed. Kita kedengarannya lemah sebagai domba, tapi justru itu kekuatan kita. Pemeliharaan Allah, penyertaannya. Anak-anak setan pun akan satu-satu datang melayani anak-anakmu. Bukan karena ilah mereka. Bukan karena mereka baik. Atau mereka sedang konslet. Nggak tahu mereka makan apa tadi pagi. Mereka mendem apa. Bukan. Allahmu yang setir mereka ke kanan. Mereka nggak berdaya. Meskipun terakhirnya kalau mereka nggak bertobat terima Yesus sendiri. Mereka pun akan masuk neraka. Minimal mereka pernah dipakai Allah untuk melayani anak-anaknya selama hidup mereka. Saya tahu ada banyak orang di neraka nanti merasa kecolongan. Dulu aku dipakai untuk melayani orang itu. Ya udah, Tuhan yang suruh. Tuhan itu maha kuasa. Gagak pun tunduk sama Dia. Saya mau beritahu pada Anda secara simbolis. Ini ada kata-kata profetik di dalam hati saya. Sekarang terus Roh Kudus ngomong terus dalam hati saya. Beritahu mereka, aku akan kirim gagak. Beritahu mereka, aku akan kirim gagak. Aku akan kirim gagak. Wow, saya dengar kirim gagak. Jangan heran nanti ya kalau Anda ada anak jemaat kita yang rusak nanti. Anak yang sama-sama rusaknya waktu mabuk berkata, lu ke gereja aja. Jangan di sini. Wih, itu orang lagi ngedrak, tiba-tiba beritahu sama dia, udah lu ke gereja aja. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, Tuhan jangan dibatasi. Saya mengajak Anda dan saya untuk tidak berpikir di dalam kotak. Allow Him to work in your life. Tugas kita cuman jangan khawatir. Anda diberkati Tuhan? Lihat ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini luar biasa. Garis bawahi kata bunga bakung di ladang tumbuh tanpa bekerja. Asik. Kita gak khawatir itu berarti kita gak usah kerja. Besok kita keluar dari pekerjaan kita nganggur di rumah. Haleluya. Enggak, Paulus berkata gak kerja, bu makan. We ought to have an occupation, each and every one of us. Semua kita harus punya pekerjaan. Jangan khawatir tidak sama dengan jangan bekerja. Sebab pekerjaan sudah ada sebelum kekhawatiran masuk. Pekerjaan sudah ada sejak Allah menciptakan dunia. Adam
manusia pertama, diberikan job-job di Taman Eden. Jangan pernah Anda melihat pekerjaan sebagai kutuk. Aku kalau minggu ya Pak Yusuf, saya kalau minggu itu datang itu enak, saya jadi melayani Tuhan. Saya plong gitu loh, saya merasa seperti rohani saya bertumbuh. Tapi besok Senin, masuklah dalam pencobaan dan pikul salib. No, jangan melihat seolah-olah pekerjaan adalah hukuman. Yang Tuhan suruh adalah jangan stres dalam pekerjaan itu. Jangan stres dalam pekerjaan itu. Jangan khawatir itu, jangan stres dalam pekerjaan. Stres mulai masuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia mulai meragukan cinta kasih Allah, mereka diajak ngomong sama iblis mau. Iblis berkata, bukankah Tuhan berfirman, kalau engkau makan dari pohon ini, engkau akan menjadi seperti dia. Dia gak mau dikudeta tuh, dia itu gak cinta kamu. Dia itu cuma mau mengamankan dirinya. Manusia ragu-ragu. Karena Adam dan Hawa tidak dengar khotbah saya di kebaktian pertama. Dikasih oleh Yesus. Ya. Nah, setelah itu dia berdosa kan? Masuklah khawatir, masuklah susah yang gak perlu. Jangan takut dengan kesukaran dan rintangan di dalam tempat kerja. Justru itu adalah kesempatan Allah bekerja, mengirim gagaknya segala. Tapi depresi itu adalah pekerjaan di dalam jiwa kita gak selesai karena frustrasi, gak ada jalan keluar. Dan itu yang Tuhan tidak suruh kita pikul. Jangan pikul apa yang Tuhan tidak embankan kepadamu. Kita bisa bekerja keras, tapi dalam kita bisa tenang. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Maka langit menjadi, tanah menjadi besi, langit menjadi tembaga. Dan dikatakan Adam kau harus bekerja dengan stres bukan main, berkucuran keringat, baru engkau bisa makan, itu pun sedikit. Lalu Hawa juga dapat kutuknya, yaitu nanti mulai hari ini kau akan bersalin dengan rasa sakit luar biasa. Tapi Yesus datang mengangkat kutuk itu semua. Bukan berarti kita gak sakit bersalin. Tapi saya gak percaya Yesus kasih seorang wanita pendarahan. Saya bahkan melihat, saya pernah dengar bagaimana seseorang didoakan. Makanya penting sekali sebelum melahirkan didoakan juga. Normal contohnya, kita doakan. Supaya proses persalinan itu bisa mulus disertai oleh Tuhan. Ada banyak cerita bagaimana orang ini dalam keluarganya selalu susah melahirkan. Didoakan, gampang melahirkan. Baru aduh langsung Pekerjaan itu baik, diberikan di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa dan iblis berbicara. Tapi stres berikutnya itu jatuh karena kejatuhan orang. Karena itu Tuhan suruh kita, jangan khawatir. Kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh, berkeringat boleh. Tapi jangan berdarah-darah dalam jiwamu, jangan khawatir. Klaim janji Allah di dalam dirimu. Kenallah Tuhanmu, kenallah kuasanya. Kenali dia. Dan kalau kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak khawatir. Akan ada penyertaan Tuhan yang gak bisa kita duga. Ternyata bunga bakung di ladang tidak bekerja pun mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-30 kita baca dulu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saya ajak kita lihat, tetap dibuka di sini. Di Filipi pasal 4 ayat 19 dinyalakan aja, nggak usah dibuka di Alkitab, di screen dinyalakan. Anda bisa lihat, Allahku, kita baca sama-sama 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita baca sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, mari kita sekarang matikan, saya jelaskan sekarang ya. Mengapa kita nggak khawatir? Janji Allah di sini berkata, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut. Coba katakan menurut. Ya, menurut itu bukan dari. Ayat ini akan lain artinya kalau bunyinya begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dari kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu berarti kita dikasih sedekah. Sama dengan orang minta-minta, ya. Minta-minta di jalanan. Minta dong dari kekayaanmu, kasih aku sedikit dong, itu sedekah. Kalau begitu kita punya reason to worry, kita punya alasan untuk khawatir. Tapi menurut itu lain. Menurut itu artinya Bapa punya berapa, ya itu semua milik kita. Makanya itu di Roma dikatakan kita ini ahli waris. Kalau saya kasih sama orang lain bukan anak, saya kasih dari.
Tapi kalau saya kasih ke anak, apalagi kalau saya mati, saya kasih menurut. Menurut yang kupunya. Rumah ada berapa, kendaraan, logam mulia, saham, uang di bank, menurut ya itulah, sebatas itulah semua milik anakku. Yesus sudah mati loh. Berarti kita otomatis sudah ahli waris. Salah satu makna Yesus mati di Kalvari bukan cuma membuat kita yang berdosa bisa masuk surga, tapi supaya segala sumber daya surga menjadi milik anak-anaknya. Makanya ada kata ahli waris. Ayat ini powerful sekali. Ada kata menurut. Itu kalau saya beritahu sama Anda, kalau Anda ketuk di pintu rumah saya contohnya, aduh saya butuh sesuatu, saya akan ambilkan dari rumah saya, itu artinya lain. Berarti saya ambilkan makan, minum, sandang, pangan, saya ambilkan pakaian untuk orang yang membutuhkan. Tapi kalau saya kasih menurut, itu berarti rumahku menjadi milikmu. Tuhan ngomong dengan ayat itu luar biasa. Tuhan bilang, kamu khawatir apa? Semua tentang aku, siapa aku, dan semua yang kau miliki itu milikmu. Tapi kadang-kadang kita punya cara berpikir berbeda. Kalau memang Tuhan begitu berkuasa, kenapa nggak tolong saya detik ini juga? Jangan lupa di Yesaya dikatakan, jalanku memang tidak seperti jalan yang kau duga terlebih dahulu. Rancanganku tidak seperti itu. Tuhan itu nggak murahan, gampangan. Dan Tuhan itu tahu apa yang dia lagi cari di hidup kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dan merenda sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita maunya instan. Tuhan instan. Kalau Tuhan sekarang kasih aku bahagia. Tuhan gak tentu maunya begitu detik ini juga. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam pergumulan. Dan saya gak mau sok-sokan tahu mengapa itu terjadi dan dia izinkan. Tapi kadang-kadang yang memang itu faktanya Tuhan izinkan. Tapi jangan sampai itu ambil imanmu. Tuhan sudah bilang bahwa aku ini, segala yang kumiliki itu milikku, milikmu. Semua kebutuhanmu dijadikan satu, tidak bisa melampaui kemampuanku untuk menjawab doamu. Segala masalahmu dijadiin satu, segala permasalahan dunia problema dijadiin satu. Tidak bisa lebih besar daripada kuasaku untuk menolong seseorang. Tapi kalau Tuhan belum menolong kita detik ini juga, minimal satu hal kita bisa lakukan, yaitu jangan khawatir. Orang yang khawatir biasanya akan mengeluh. Orang yang khawatir akan pesimis. Orang khawatir akan negatif. Kalau aku gak bisa berbuat apa-apa, minimal aku gak khawatir. Orang gak khawatir itu bersyukur. Orang gak khawatir itu bisa mengklaim dengan hati yang sangat-sangat terbuka sama Kristus. Gak usah takut. Cara pandangnya berbeda. Mulai hari ini saya berdoa ketika Anda besok kembali ke pekerjaan Anda atau profesi Anda. Jangan lagi melihat pekerjaan sebagai kutuk. Rintangan sebagai momok. Sebagai orang yang sudah kenal Yesus, Anda sudah makan dari pohon kehidupan. Mau tahu kenapa Adam dan Hawa ketika diusir dari Taman Eden, tidak boleh masuk lagi, dijaga oleh 2 malaikat dengan pedang terhunus. Mau tahu kenapa enggak? Supaya jangan mereka kembali, kata Tuhan, dan makan dari pohon kehidupan itu. Tapi hari ini bagi kita yang sudah menerima Yesus, jadi anak-anaknya, jadi orang Kristen yang lahir baru, secara profetik kita sudah makan dari pohon kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan di tempat kerja kita, contohnya, punya nilai kekal. Tuhan tidak mau Adam dan Hawa habis makan pohon dari makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, lalu kembali makan dari buah pohon kehidupan. Jangan sampai mereka belum selesai urusannya dengan dosa yang mereka lakukan, belum diselesaikan di depan tata Allah. Lalu mereka menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, apapun juga yang mereka pegang memiliki nilai kekal. Dengan kata lain, sejak kita terima Yesus, jangan tunggu Anda di gereja, Anda baru bertumbuh secara rohani. Apapun yang kau pegang rohani. Kalau engkau sudah makan dari duren itu, kok duren sih? Anda sudah makan dari pohon kehidupan itu. Apapun yang kau pegang rohani. Karena buah yang pengetahuan yang jahat dan baik itu ketika dimakan, semua yang kau pegang jadi dosa. Maunya menikah dengan bahagia, perselingkuhan terjadi. Siapa pernah sangka anak baik-baik seperti itu? Itulah nasib bagi setiap orang yang menaruh percaya kepada dirinya sendiri, bukan pada Kristus. Maunya baik-baik. Semua yang kau pegang, semuanya jadi dosa. Semua yang kau jamah, semua jadi runyam. Dan jejak kakimu tidak meninggalkan lemak.
dan kemuliaan, tapi meninggalkan kotoran, meninggalkan busa di mana-mana. Tapi orang yang terima Yesus, dia nggak tiba-tiba berubah tinggal di alam yang lain, dunia yang berbeda. Dunianya tetap sama, tapi sejak dia makan dari pohon kehidupan, apapun yang dia pegang, ada nilai kekalnya. Segala sesuatu yang dia jamah, menjadi rohani. Dan apapun yang dia kerjakan, dipakai oleh Allah. Karena itu Allah tidak mau si Adam lompat dari sini langsung ke sana, tanpa salib Yesus. Karena keselamatan tidak murahan. Keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan dalam dirimu itu, membuatmu sekarang tetap bekerja di kantor Anda. Tapi mulai hari ini, posisi Anda berbeda. Ketika Anda di sana, pekerjaan Anda akan menggarap di dalam diri Anda. Buah-buah roh yang akan keluar, yang akan Anda nikmati sampai selama-lamanya. Belum lagi terhitung orang-orang yang akan Anda layani di sana lewat kesaksian Anda. Belum lagi nanti ada orang-orang yang Anda ajak ke gereja. Belum lagi nanti ini dan itu. Segala sesuatu berbagai dimensi. Apapun yang kau jamah di tempat kerja yang sama. Sebelum dan sesudah Anda terima Allah. Gak ada perbedaan, tapi sekarang berbeda maknanya. Ada kesaksian Allah, ada pekerjaan Roh Kudus. Ada dampak yang kekal di dalamnya. Itu maksudnya. Dan Allah berkata, aku menanggung hidupmu. Menurut kekayaan dan kemuliaanku. Aku punya berapa, ya itu milikmu. Kalau sampai suatu hari engkau GR, merasa bahwa masalahmu terlalu besar untuk aku kan pencipta. Kalau semua sumber daya, kekuatan, kuasaku di sorga sudah kau pakai semua, karena memang engkau adalah orang yang paling punya masalah di dunia. Apakah terlalu susah bagi aku, Allah yang tidak ada batas, untuk menciptakan kuasa yang baru? Sehingga engkau tidak pernah sama sekali mendekati batas gudang persediaanku. Tuhan itu hebat. Ada berapa miliar orang Kristen di dunia ini? Kok tidak pernah kehabisan cara, kuasa, dan mujizatnya ya untuk menolong masing-masing mereka. Kalau saya jadi Tuhan, saya pasti akan berikan surat resmi kepada semua gereja saya. Berhenti nginjil. Persediaanku menipis. Setiap anak berarti susu. Setiap bayi berarti makanan. Menipis. Enggak tuh. Malah Tuhan bilang, beritakan sampai ke semua makhluk. Markus 16. Seujung bumi. Tuhan kalau besok 2 miliar orang. Dari 6 miliar orang ini, katanya 2 miliar adalah orang Kristen. Kalau besok jadi 4 miliar gimana? Nggak masalah. Seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Semua masalahmu jadi satu. Susah jadi Tuhan. Kalau setiap orang berdoa, 10 doa. Ada berapa doa yang harus dia jawab setiap hari. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan. Dia berkata, menurut kekayaan dan kemuliaanku. Aku maunya begitu. Tapi bagi kita definisinya lain. Bagi kita artinya kalau engkau menurut kekayaan kemuliaanmu, jadikan aku konglomerat dong sekarang. Gak tentu Anda siap. Kalau Tuhan jadikan begitu, mungkin hari ini Anda tidak akan setia dalam pernikahan Anda. Tuhan tahu batasnya. Karena itu kita punya doa. Selain kita tahu menurut kekayaan kemuliaannya, jangan khawatir. Kalau kita tahu ayat itu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus. Kristus seberapa ya itu yang kita punya. Tetap kita harus mawas diri ketika berdoa, berikan kepada aku hari ini makananku secukupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat tadi itu untuk jangan khawatir. Ayat yang makan secukupnya itu untuk mawas diri, jangan serakah. Karena kita tahu Tuhan kita tanpa batas resourcesnya. Nah orang yang kecewa ada di tengah-tengah. Kalau memang Tuhan begitu hebat, kok kankerku gak sembuh sekarang? Ya gak tahu. Saya juga gak tahu kenapa ada orang tetap gak sembuh. Tuhan daulat. Tuhan itu bukan berhala yang kita bisa taruh di satu tempat di ruang kita. Kita kasih makan, dia harus kasih kita sesuatu sebaliknya. Gak tahu. Tapi tetap Tuhan kita baik. Jangan khawatir, tetap dalam perintahnya. Lakukan itu, hidupmu pasti akan berbeda. Saya sudah mau selesai. Kita sekarang lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Udah, ayat ini tenang gitu di hati saya. Bapamu di sorga tahu yang kau perlukan itu. Nah, ngapain kita doa kalau dia sudah tahu? Ayo, coba, pernah tanya gitu nggak? Kan Tuhan sudah tahu, ngapain doa? Doa itu bukan berguna untuk Tuhan. Doa nggak nambah info sama sekali buat dia. Doa berguna untuk kita. Membuat kita jadi mengerti kehendaknya. Untuk kita masa kini. Gak perlu, Tuhan sudah tahu. Kalau sudah tahu ya gue gak usah doa. Ya, masalahnya kalau kita gak doa, kita akan keluar jalur Allah.
Kalau kita doa, berguna bagi kita. Membuat kita mengerti apa yang Dia kehendaki atas hidup kita detik ini. Waktu saya dalam masalah, saya doa setengah mati ya gak bisa apa-apa. Maunya itu tergesa-gesa. Tuhan ini kok bahasa Surabayanya cuaci. Kalau lain ditolong, saya kok nggak ditolong juga. Kapan Tuhan? Kalau Tuhan mau itu segampang membalikan telapak tangan. Gampang. Tapi kadang-kadang kalau saya berdoa begitu, nggak ada ujungnya. Awal-awal mungkin 5 menit pertama pikiran saya begitu. Tapi ketika saya mulai menyembah, ketika saya mulai buka Alkitab, diterangi Roh Kudus, saya tidak lagi buka Alkitab untuk membenarkan saya. Saya buka Alkitab agar Alkitab membenarkan dan menyucikan saya seperti Yesus memandikan jemaatnya dengan firman. Saya baca 15 menit berikutnya, pikiran saya sudah tidak lagi secetek dangkal itu. Kalau Tuhan mau tolong saya semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa sampai sekarang kau berlambat-lambat? Emangnya susah buat Tuhan? Tuhan cuma ucapkan satu perintah aja. Si Filip itu begini, pasti jadi. 5 menit pertama boleh berpikir begitu. 15 menit kemudian, saya jadi ngerti kehendak Allah. Pikiran saya fokusnya berubah dari tadi menuntut menjadi bersyukur dan berkata, Tuhan maaf. Dengan menangis saya mungkin berkata, selama ini ya Tuhan mungkin roti, air serba dikit. Tapi Tuhan aku tahu Engkau tidak pernah sekalipun tidak setia. Saya menangis dan berkata, terima kasih Tuhan. Setelah selesai doa, gak dapat jawaban apa-apa. Tapi ketika mulai jalan dalam kehidupan ini, wow, gagak di sana sini. Dari mana itu terjadi? Merpati di sana, Garuda di sebelah situ. Saya nggak tahu. Doa membuat saya kenal kehendak Allah dan saya jalan di dalamnya. Selanjutnya, jangan gurui Tuhan. Tuhan kirim burung yang mana? Urusannya Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, ini luar biasa. Anda praktekkan revolusi di dalam diri Anda. Kehidupan rohani Anda yang lebih penting dari pakaian, makan, dan minum akan mengalami terobosan yang baru. Yang terakhir ayat 33. Anda diberkati Tuhan gak? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah di sini bukan mengembangkan kerajaan itu, expansion of the kingdom. Itu lain cerita. Kerajaan Allah di sini adalah righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata maupun makan minum, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dalam Roh Kudus. Itu yang saya katakan tadi, 5 menit pertama saya doa gak benar semua. Damai sama sekali enggak. Sukacita, ngomel mana bisa bahagia. Tapi 15 menit kemudian, kerajaan Tuhan ada di dada saya. Saya ngerti, saya gak khawatir. Kekhawatiran saya diubah dengan hadirat Allah. Ketika saya berjalan, tanpa saya sadari, saya disertai dengan burung-burung Tuhan di mana-mana. Dan saya lebih dekat daripada solusi permasalahan saya yang mulai pecah tanpa saya sadari. Karena mata saya tertuju kepada Allah. Ayat ini, ayat 34. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Saya garis bawahi, jangan khawatir akan hari besok. Di area di mana kita tidak khawatir, di situ berkatnya mengalir. Itu yang saya sebut dada ini dioperasi sama Roh Kudus. Khawatir dikeluarin, diamputasi, diganti kerajaan Allah. Di area itu tidak ada lagi khawatir. Dan ketika saya tidak khawatir, di area manapun saya nggak khawatir, di situ kuasa Allah bekerja sempurna. Tuhan cuma minta gampang kan? Mau nggak kuasaku bekerja sempurna? Jemaatku, mau. Oke, berikan 1 miliar. Nah itu susah, itu gaya berhala. Mau nggak aku bekerja, memberimu mujizat? Mau. Ayo, naik turun tangga, bawa bunga ini, dipikul di atas kepala, naik 3 tangga, turun 4. Nggak sampai-sampai. Itu gaya berhala. Tuhan kita berkata, mau aku bekerja di setiap area hidupmu? Mau. Aku memberimu sebuah pekerjaan yang sama sekali tidak membutuhkanmu bekerja. Jangan khawatir. Menunjukkan wibawanya Allah kita yang tidak sama dengan berhala-berhala yang membutuhkan makanan minuman. Gimana tuh berhala butuh makan minum, bisa kita kasih kita makan minum. Tuhan kita gak butuh apa-apa. You jangan khawatir aja. Silent and see how I work. Kau tidak perlu menolong aku. Jangan halangi aja, sebab aku tidak suka harus menyingkirkan anakku sendiri. Musa, Harun, minggir. Aku mau habisi Korah, Datan, dan Abiram. Jangan halangi aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika engkau ada di tengah-tengah mereka. Jangan halangi aku. Jangan berdiri antara aku dan penggenapan firman-Ku. Jangan khawatir membuat kita berdiri persis di bawahnya Allah. Bukan di antara Allah dan berkatnya dalam hidup kita. Di bawah Allah
kata Sakaria, untuk menerima cairan emas dari sorga, untuk menerima berkat itu. Lihat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Let go, let God and His supply will follow. Ada sebuah kado yang bisa Anda berikan pada orang-orang yang Anda cinta, yaitu jangan khawatir. Dunia mengajarkan apa? Kalau Anda cinta seseorang, Anda khawatir. Jadi, saya selesai dengan ini ya. Ada orang pacaran nih, yang cowok, wah, untuk lagi kejar perempuan ya. Saking cintanya, dia harus tunjukkan. Dia paling cinta dari semua orang-orang yang mengejar dia. Jadi diteleponin terus, sudah makan belum? Khawatir terus, kamu harus hati-hati loh ya. Kamu nyebrang. Batin hati, dari dulu belum kenal kamu, aku nyebrang rumah terus gak pernah khawatir. Sekarang tiba-tiba kamu hati-hati. Tahu gak? Jangan heran tiba-tiba si perempuan ketakutan. Malah gak jadi. Karena dunia punya sebuah persepsi yang salah. Saya sebut sebagai persepsi juling. Kita ikut nasihat fasik, kita akan justru apes all the way. Cewek juga sama. Wah, belum apa-apa. Belum menikah, baru jadian, udah senang sekali. Kamu adalah belum suami, udah panggilnya suamiku, istriku. Yang cowok mulai melotot, mulai menyesal jadian sama dia. Telepon per 15 menit. Baru jadi 1 hari. Kamu sudah sikat gigi belum? Telepon lagi. Hati-hati, sudah doa belum? Hubungan semakin serius. Bulan depan 10 menit. 2 bulan ke depan setiap 5 menit diteleponin. Lama-lama si lakinya berkata, aku gak mau, ini belum jadi biniku sudah begini. Posesif. Saya kadang-kadang, setiap manusia juga punya kecenderungan yang sama. Tuhan ngomong sama saya, kamu jangan khawatir soal anak-anakmu. Jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu justru emosi terus. Dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Kenapa? Karena takut. Anak-anak gak ngerti kan, dia cuma melakukan kesalahan biasa, tapi orang tuanya melebih-lebihkan, mikir ini nanti jadi karakter selamanya. Jadi ada apa-apa kita suppress, tahu suppress ada apa-apa, kalau bisa kita cepet ditekan. Saya juga melakukan kesalahan itu berkali-kali sampai Roh Kudus ngomong sama saya. Kalau kamu cinta seseorang, kamu gak usah khawatir. Justru itulah perbuatan cinta. Gak khawatir bukan berarti kita cuekin, kita biarin. Jangan salah paham. Gak khawatir itu ada prosesinya. Cari dulu kerajaan sorga. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan melebih-lebihkan di sini karena itu pekerjaan yang tidak perlu. Faktanya tidak seperti itu. Justru kalau engkau lebih-lebihkan tidak objektif sama sekali. Justru engkau merugikan dirimu sendiri. Jangan khawatir adalah berkat yang luar biasa dalam rumah tangga dan dalam kehidupan orang percaya, membuat dia jadi orang yang persis bisa berjalan ibu selangkah demi selangkah dengan Roh Kudus dan mencapai kemenangan itu dengan pasti. Nggak mendahului. Kalau kita melanggar ini, maka kita akan jadi orang Kristen. Ada berbagai macam dosa. Jangan taat. Nah itu kalau kita nggak taat, kita tertinggal sama Roh Kudus. Kalau jangan khawatir, Roh Kudus tertinggal sama kita. Kita mendahului dia. Kadang-kadang kebanyakan hal yang meruntuhkan hidup kita bukan dosa, tapi kita tergesa-gesa, melampaui Roh Kudus. Roh Kudus baru di sini, kita sudah jalannya di situ, nanti gini gimana, gitu gimana, gini gimana. Dia mau bicara untuk yang hari ini nggak bisa. Kita sudah di 10 hari kemudian dan pikiran negatif, nggak bisa dia bicara. No more hikmat. Bukan karena dia nggak bisa bicara, kita nggak bisa dengar. Roh Kudus ngomong sama saya, jangan khawatir. Kamu serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam segala doa dan permohonan syukur. Kamu tenang aja, lakukan bagianmu yang sederhana. Aku yang bekerja semua. You nggak usah khawatir soal anakmu. Karena itu akan menggerogotimu. Ketika dia kembali kepada Tuhan, jangan-jangan nanti yang perlu dipulihkan bukan anakmu lagi, tapi dirimu. Karena depresi. Tenang aja, nggak akan nambah sehasta kok kekhawatiranmu. Serahkan padaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah ini kelihatannya menemplak berapa wanita-wanita yang nilpuni pacarnya per 5 menit. Semoga Anda berubah sebelum Anda kehilangan dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Katakan pada dirimu, aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir. Bapa di sorga memelihara. Katakan kanan kirinya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir.
bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Lihat kanan kiri lagi dengan muka bangga, katakan, aku tidak khawatir. Di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari angkat-angkat, kita akan terima doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami. Kami percaya secara khawatir kami patah dalam Yesus, untuk kami mempunyai hubungan yang melekat dengan Engkau, untuk mengerti kehendak-Mu, dan kami serahkan masalah kami, problem kami, pekerjaan kami, semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mempunyai, Engkau yang memulai, pasti Engkau yang menyelesaikan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, mari arahkan tangan kanan, akan berangkat pada hari yang datang. Sertai seluruh perjalanan dan perjalanan cerah, tiba selamat di Eropa, dan kehadiran hamba-Mu, Engkau sudah hadir di sana, Engkau sudah memimpin baik di Belanda, di Inggris maupun di Swiss. Kami percaya Engkau campur tangan, kirim banyak jiwa-jiwa khususnya hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta di sana, sehingga melalui revival yang ada, melalui KKR yang ada, mereka pulang membawa sukacita, membawa api kebahagiaan rohani, dan terjadi lawatan Allah yang dahsyat di seluruh Eropa, melanda bahkan sampai di luar Eropa, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan segala hamba-Mu dan perlindungan dan penyertaan-Mu dalam seluruh tim yang ada. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan di pasal masih damai sejahtera. Kami serahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami percaya FKA di Jakarta akan berhasil sukses, dan semuanya akan kami menuai banyak jiwa. Berkati seluruh di sana ada yang hari ini live stream juga, berkat-Mu juga akan menyertai mereka. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tapi kami beriman, kami percaya bahwa rencana-Mu indah, adanya rencana yang terbaik. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah rahmat dan anugerah, kasih karunia melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dan urapan dan kuasa Roh Kudus akan menyertai melengkapi kehidupan saudara, sehingga apapun yang kau lakukan boleh berhasil dan beruntung mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena sama-sama amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.